Visi dan misi. Visinya menjadi produsen tumbler ramah lingkungan terdepan di Indonesia yang berkontribusi dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menciptakan gaya hidup berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk misinya yang pertama yaitu 1. Produk berkualitas dan terjangkau. 2. Bahan ramah lingkungan. 3. Memberikan edukasi pentingnya mengurangi sampah plastik. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. 5. Berinovasi dalam desain dan produk. Untuk tujuan usaha, yang pertama, menyediakan produk tumbler berkualitas tinggi yang aman digunakan, food grade, bebas BPA, dan tahan lama. Yang kedua, melakukan inovasi produk secara berkala seperti fitur anti bocor, insulasi panas atau dingin, personalisasi nama, atau desain limited edition. Yang ketiga, mengembangkan jaringan distribusi atau offline dan online marketplace agar produk lebih mudah dijangkau konsumen. Yang keempat, memenuhi kebutuhan konsumen akan wadah minum yang praktis, estetik, dan ramah lingkungan. Yang kelima, menciptakan desain tumbler yang unik, modern, dan sesuai tren. Kunci keberhasilan usaha. Yang pertama, kualitas produk yang konsisten dan terjamin. Yang kedua, desain modern dan customizable sesuai permintaan pasar. Untuk yang ketiga, harga kompetitif dengan value for money yang tinggi. Yang keempat, strategi pemasaran digital yang efektif. Yang kelima, pelayanan pelanggan yang responsif dan memuaskan. Yang keenam, sistem produksi yang efisien dan terstandar. Kepemilikan PT Best Social Impact. Untuk kepemilikannya ada 6 orang. Nah, yang pertama, nama pemegang sahamnya itu Muhammad Dikaris Nurkosta, kepemilikannya 20%. Yang kedua ada Anggita Zulfianti, kepemilikannya 16%. Untuk yang ketiga Devi Febrianti, kepemilikannya 16%. Yang keempat ada Herlina Rumiati, kepemilikan 16%. Yang kelima ada Irna Nursaini Ridwan, kepemilikan 16%. Untuk yang terakhir yang keenam Sofi Arum Almira, kepemilikan 16%. Untuk gambaran awal usaha. Yang pertama, usaha tumbler ini hadir karena meningkatkannya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Banyak orang mulai meninggalkan botol sekali pakai dan beralih ke tumbler yang lebih praktis, tahan lama, dan memiliki desain menarik. Yang kedua, kami menyediakan tumbler berkualitas dengan berbagai bahan stainless, steel, kaca, dan plastik food grade dengan desain modern, anti bocor, serta opsi custom nama atau logo. Produk cocok untuk penggunaan pribadi, hadiah, maupun merchandise perusahaan. Yang ketiga, pemasaran secara online melalui Instagram, TikTok Shop, dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Kedepannya, usaha akan menambah variasi produk dan memperluas distribusi. Fasilitas produksi dan lokasi. Fasilitas produksi, yang pertama area produksinya seluas 200 meter persegi. Yang kedua, mesin printing dan laser engraving. Yang ketiga, quality control station. Keempat, gudang bahan baku dan finished good. Kelima, ruang packing and labeling. Keenam, kantor administrasi dan meeting room. Untuk lokasinya ada di Fire Resident 2, Kelurahan Kalimunia, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Selanjutnya di sini ada gambaran produk varian 500 ml. Di sini stainless steel 304 food grade, double wall vacuum insulated, bebas BAP, tahan panas atau dingin 12 jam, 5 pilihan warna, harganya 85.000. Gambaran produk selanjutnya ini varian 750 ml. Harganya 100.000. Gambaran persaingan. Yang pertama, brand premium internasional, harga 200-500, kualitas sangat baik, brand image kuat, namun harga tidak terjangkau untuk segmen menengah. Yang kedua, itu ada brand lokal menengah, harganya 80.000-150.000. Kompetitor langsung, kualitas bervariasi. Yang ketiga, ada brand budget atau non-name. Harganya 30.000-60.000, kualitasnya rendah, tidak tahan lama. Target segmennya berbeda. Di sini ada gambaran penjualan proyeksi selama 3 tahun. Selanjutnya, rencana. Rencana pembuatan tumbler dimulai dari riset kebutuhan konsumen untuk menentukan desain, ukuran, fitur, dan bahan yang tepat.
Setelah konsep ditetapkan, dilakukan pemulihan bahan berkualitas dan pembuatan prototipe. Produksi bekerjasama dengan manufaktur yang dapat menghasilkan tumbler tahan lama dan aman. Produk kemudian diuji kualitasnya, dikemas dengan desain menarik dan digunakan strategi pemasaran mencakup branding, penetapan harga, serta distribusi online dan offline. Di sini ada pencapaian. Quarter 1 satu pabrik, produksi stempel, soft launching. Quarter 2 itu ada grand launching, promosi besar-besaran, mulai masuk ke berbagai marketplace. Quarter 3 stabilisasi produk, mulai penawaran produk ke perusahaan B2B. Quarter 4 evaluasi persiapan varian baru serta mengadakan promo akhir tahun. Teknologi. Yang pertama, teknologi produksi. Yang satu, vacuum insulation teknologi. Double wall dengan teknologi vakum untuk menjaga suhu 12 jam. Yang kedua, laser airgraphy machines untuk custom design dengan presisi tinggi dan tahan lama. Yang ketiga, powder coating teknologi. Finishing berukres tinggi, anti gores, dan ramah lingkungan. Yang keempat, quality control scanner. Deteksi kebocoran dan defects sebelum packaging. Yang kedua ada teknologi digital dan operasional. Yang pertama, ERP system. Membantu mengatur proses penting seperti stok barang, proses produksi, dan laporan keuangan. Yang kedua, CRM platform. Menyimpan data pelanggan dan mengatur layanan setelah pembelian. Yang ketiga, excrement integration. Sinkronasi otomatis dengan marketplace. Dan yang keempat, social media management tools. Membantu supaya strategi marketing di media sosial lebih efektif. Masa depan produk. Roadmap pengembangan selama 3 tahun. Untuk tahun pertama dan kedua adalah foundation press. Peluncuran 2 varian dasar ukuran 500 ml dan 750 ml. Membangun brand penetrasi pasar untuk Jabodetabek. Tahun ketiga ada expansion press. Launching varian kids ukuran 350 ml dan sport bottle ukuran 1000 ml. Ekspansi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Inovasi produk masa depan. Yang pertama ada Smart Temperature Display, yaitu indikator suhu digital pada tutup. Yang kedua ada IR Customization. Pelanggan bisa melihat preview sambal 3D lengkap dengan desain yang mereka buat sendiri. Ringkasan analisis pasar. Segmentasi pasar. 1. Geografis. Jabodetabek untuk tahap awal dan ekspansi ke kota besar Jawa dalam 2 tahun. 2. Demografis, usia 18-45 tahun, CSBA, urban lifestyle, dan peduli lingkungan. 3. Psikografis, gaya hidup aktif, health conscious, dan environmentally aware. Strategi STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi. 1. Geografis, untuk wilayah Jabodetabek pada tahap awal, kemudian ekspansi ke kota-kota besar di Jawa. 2. Demografis, usia 18-45 tahun, kelas sosial ekonomi B hingga A, pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan komunitas olahraga. 3. Psikografis, individu dengan gaya hidup aktif, peduli kesehatan, sadar lingkungan, mencari produk estetika dan fungsional. Yang kedua ada targeting. Yang pertama utama, kaum urban muda untuk umur 18-35 tahun yang aktif di media sosial dan peduli terhadap isu lingkungan. Yang kedua sekunder, perusahaan B2B untuk keperluan Mercedes, hadiah karyawan atau program CCR. Yang ketiga tertiary, komunitas olahraga dan acara seperti lari, car free day, dan bazar kampus. Yang ketiga ada positioning. Positioning utama itu tumbler premium ramah lingkungan dengan harga terjangkau, desa modern, dan kualitas internasional. Yang kedua, nilai tambah. Layanan custom grafik, garansi kebocoran 1 tahun, dan komitmen penuh terhadap sustainability. Yang ketiga, pesan brand. Tamli, wadah minum untuk gaya hidup berkelanjutan. Ringkasan analisis usaha. Usaha penjualan tumbler memiliki peluang besar karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Permintaan tumbler terus naik seiring pengurangan penggunaan botol plastik sekali pakai, serta tingginya kebutuhan perusahaan dan komunitas akan Mercedes. Dengan kualitas produk yang baik, desain inovatif,
pemasaran digital yang efektif, dan pelayanan responsif, usaha Tumblr berposisi berkembang dan bersaing kuat di pasar. Rekanan usaha. Yang pertama adalah supaya bahan baku. Pemasok bahan baku Scientist 340 gender. Supplier kemasan eco-friendly atau recyclable dan biodegradable. Yang kedua ada minta distribusi. Untuk marketplace kita pakai Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Untuk platform sosial kita pakai Instagram dan TikTok Shop. Untuk toko retail dan lifestyle store itu ada disebut atau konsiyansi. Dan yang keempat ada event organisasi bazar atau pop-up market. Yang ketiga ada keminatan khusus. Kafe dan restoran untuk program revitalisation, komunikasi lingkungan dan olahraga untuk sponsorship, dan perusahaan untuk pesan corporate atau B2B. Selanjutnya distribusi. 70%-nya kita menggunakan saluran online. Yang pertama menggunakan website resmi dengan sistem pre-order, yang kedua marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yang kedua media sosial seperti Instagram dan TikTok Shop. Dan yang keempat program reseller dengan margin 20%. Untuk saluran offline-nya kita 30%. Yang pertama pop-up store di mall dan pusat perbelanjaan, yang kedua bazar di kampus, komunitas, dan acara olahraga. Yang ketiga kerjasama dengan toko perlengkapan, outdoor, dan lifestyle. Dan yang keempat penjualan langsung ke perusahaan B2B. Selanjutnya persaingan langsung. Usaha yang menjual tumbler dengan fungsi dan target pasar yang sama seperti tumbler tahan panas atau dingin, berbahan stainless steel, memiliki fitur anti bocor, desain estetik, serta opsi kostum nama. Persaingan terjadi pada harga, kualitas, daya tahan, fitur, dan desain karena konsumen memiliki banyak pilihan produk serupa. Selanjutnya persaingan tidak langsung. Produk yang tidak menjual tumbler tetapi memenuhi kebutuhan minum praktis, seperti minuman kemasan botol. Konsumen sering memilihnya karena mudah ditemukan, langsung diminum, dan bisa dibuang setelah pakai. Meski bukan pesaing utama, minuman kemasan dapat mengurangi minat membeli tumbler dan menjadi ancaman bagi pengguna tumbler yang lebih ramah lingkungan. Pesaing utama yang pertama yaitu brand internasional premium seperti Hydro Flask, Stanley, Owala, dan Corkcicle. Kekuatannya karena mereka kualitasnya tinggi, brand recognition-nya kuat, sedangkan kelemahannya harganya sangat mahal dengan range harga 500.000 sampai 1.500.000. Untuk strategi menghadapinya, tawarkan kualitas setara dengan harga lebih terjangkau. Pesaing utama yang kedua yaitu brand lokal menengah seperti Roscat, Tupperware, dan Lock & Lock. Kekuatannya karena harganya kompetitif, familiar di pasar lokal. Sedangkan kelemahannya variasi desainnya yang terbatas dan kurang fokus pada sustainability. Sedangkan strategi menghadapinya, tekankan keunggulan eco-friendly dan layanan custom. Selanjutnya pesaing utama yang ketiga itu brand budget atau tidak ada nama. Kekuatannya harga sangat murah, dimulai dari range harganya 30.000 sampai 60.000. Sedangkan kelemahannya kualitasnya rendah, tidak tahan lama. Untuk strategi menghadapinya, edukasi pasar tentang value for money dan dampak lingkungan. Selanjutnya ringkasan strategi dan implementasi. Strategi produk. Yang pertama fokus pada kualitas material dan finishing premium. Yang kedua menyediakan layanan custom engraving. Yang ketiga packing ramah lingkungan dengan box dapat didaur ulang. Dan yang keempat garansi resmi dan after sales service. Selanjutnya dari strategi harga, penetration pricing strategi. Yang pertama harga awal kompetitif untuk penetrasi pasar. Yang kedua diskon 15% untuk pre-order launching. Dan yang ketiga bundle package untuk pembelian 2 pieces atau lebih. Dan yang terakhir special price untuk corporate order minimal 50 pieces. Selanjutnya strategi distribusi. Yang pertama menggunakan online channels 70%. Yang pertama website official, yang kedua marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, dan yang ketiga Instagram dan TikTok Shop, dan yang keempat reseller program. Sedangkan untuk offline channel ini kita menggunakan pop-up store di mall-mall, yang kedua kerjasama toko perlengkapan outdoor, dan yang ketiga bazar dan event kampus, dan yang keempat kantin perusahaan. Ringkasan strategi dan implementasi. Strategi promosi. Digital marketing, Instagram dan TikTok. Influencer marketing kolaborasi dengan 10 micro influencers dengan jumlah followers 10.000 sampai 100.000 followers. Konten marketingnya itu edukasi tentang bahaya plastik dan gaya hidup ramah lingkungan. Event marketingnya itu ada sponsorship di event lari, Car Free Day, dan gathering komunitas. Ringkasan manajemen.
ada struktur organisasi. Direktur utama itu ada Muhammad Dika, marketingnya itu Devi Febrianti, produksinya itu Anggita Zulfianti, tax account-nya itu Harina Rumiati, dan finance-nya itu Irna Nur Hursyaini, dengan customer service-nya itu Sofi Arum. Tim manajemen, direktur utama menentukan arah dan strategi perusahaan, mengambil keputusan penting. Marketing membuat strategi promosi, mengelola media sosial. Produksi mengatur proses produksi, menjaga kualitas barang. Finance mengatur pemasukan dan pengeluaran, pembuatan laporan keuangan. Customer service menjawab pertanyaan pelanggan dan menangani keluhan. Tax accounting menghitung, menyiapkan, dan melaporkan pajak atau SPT masa dan tahunan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak, melakukan rekonsiliasi data, dan memberikan saran perencanaan pajak. Perencanaan SDM. Posisinya itu operator produksi, dibutuhkan 4, kualifikasinya itu minimal SMA, pengalaman produksi. Terus ada posisi quality control, dibutuhkan 2 dengan kualifikasi D3 teknik, terus teliti. Ada posisi staff marketing, membutuhkan 2, kualifikasinya S1 marketing, digital savvy. Ada posisi staff admin, dibutuhkan 2, kualifikasinya minimal D3, komunikatif. Ada posisi driver atau kurir, dibutuhkan 1, kualifikasinya mempunyai SIM A atau SIM C, area Jabodetabek. Perencanaan keuangan, asumsi keuangan. Ada modal awalnya itu 150 juta, kapasitas produk awalnya itu 50 unit per bulan, harga jual rata-rata per unitnya itu 90.000, biaya variabel per unit atau bahan baku, kemas, dan tenaga kerja langsungnya itu 55.000. Biaya sewa bulanannya itu termasuk sewa listrik, gaji admin, pemasaran, dan lain-lain itu 18 juta. Pertumbuhan penjualan itu 100% tahun kedua, 80% tahun ketiga. Pajak penghasilannya itu 22% dari laba bersih, umur proyeknya itu 3 tahun. Indikator keuangan. Penjualannya itu ada 4.950 unit, di tahun kedua itu ada 9.960 unit, di tahun ketiga itu ada 17.940 unit. Pendapatannya itu di tahun pertama 450 juta, di tahun ketiga 900 juta, di tahun keempat 1.620 juta. Laba bersihnya itu ada 37.500.000, di tahun keduanya itu ada 162 juta, di tahun ketiganya itu ada 324 juta. Margin laba bersihnya itu tahun pertama 8,3%, tahun kedua 18%, dan tahun ketiga 20%. ROI-nya itu ada 25%, tahun kedua 108%, dan tahun ketiga itu 216%. Untuk memastikan kelayakan bisnis kami telah menghitung titik impas atau break-even point dengan biaya tetap bulanan sebesar 18 juta dan selisih antara harga jual rata-rata 90.000 dengan biaya variabel per unit 55.000. Kami menemukan bahwa BIP unit kami adalah 514 unit per bulan. Ini artinya kami hanya perlu menjual 514 unit tumbler setiap bulannya untuk menutupi seluruh biaya operasional dan tidak mengalami kerugian. Angka ini jauh lebih rendah dari kapasitas produksi awal kami yang sebesar 500 unit per bulan untuk memberikan ruang yang sehat untuk mencapai profitabilitas. Proyeksi laba rugi. Mari kita lihat proyeksi kinerja laba rugi kami selama 3 tahun ke depan. Kami memproyeksi pendapatan yang bertumbuh signifikan dari 450 juta di tahun pertama hingga mencapai 1,62 miliar di tahun ketiga. Di tahun pertama, laba bersih setelah pajak kami diproyeksikan sebesar 42,9 juta. Kami mengantisipasi pertumbuhan laba yang eksplosif hingga mencapai 366,6 juta di tahun ketiga. Hal ini menunjukkan efektivitas strategis penetrasi pasar dan peningkatan efisiensi biaya
seiring dengan kenaikannya volume produksi. Proyeksi cash flow. Dari laporan arus kas, kami mencatat investasi awal sebesar 150 juta untuk mesin dan peralatan. Meskipun saldo kas akhir tahun pertama masih minus 90 juta, yang merupakan hal wajar dalam fase awal investasi, kami memproyeksikan arus kas akan berbalik positif di tahun kedua dan melonjak tajam menjadi 460 juta di akhir tahun ketiga. Ini menggarisbawahi kemampuan bisnis kami untuk menghasilkan kas yang kuat dari operasional inti. Proyeksi neraca. Dari sisi neraca, terlihat bahwa total aset diproyeksikan meningkat dari 95 juta di tahun pertama menjadi 700 juta di tahun ketiga, didorong oleh peningkatan kas dan persediaan. Yang paling penting, hingga tahun ketiga, total modal dan kewajiban kami tidak memilih utang, menunjukkan bisnis yang didanai sepenuhnya oleh modal sendiri. Rasio bisnis utama. Analisis rasio keuangan kami memberikan gambaran kesehatan bisnis yang sangat baik. Current rasio berada di level sehat, meningkat dari 1,9 kali menjadi 2,8 kali, menunjukkan likuiditas yang sangat sehat. Net profit margin meningkat pesat dari 8,3% di tahun pertama menjadi 22,6% di tahun ketiga, menunjukkan peningkatan efisien yang signifikan. Debt to equity ratio adalah 0%, yang berarti kami tanpa utang dan memiliki struktur permodalan yang sangat stabil. Payback period kami diproyeksikan hanya 2,2 tahun. Ini berarti modal awal akan kembali di pertengahan tahun ketiga, menandakan tingkat pengembalian investasi yang sangat menarik. Sebagai penutup, PTB Social Impact hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk ramah lingkungan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, kami yakin bahwa bisnis ini memiliki prospek yang cerah. Kami optimis dapat mencapai profitabilitas di tahun ketiga dengan pertumbuhan penjualan yang konsisten. Kami juga berkomitmen untuk terus berinovasi, menjaga kualitas, dan memberikan pelayanan terbaik. Dengan tim yang solid dan strategi bisnis yang matang, kami yakin PTB Social Impact Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri tumbler ramah lingkungan di Indonesia. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Semoga rangkaian informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan kontribusi positif dan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kesempatan yang diberikan. Saatnya sudah